Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ari and this is my Linux vlog. Video ini masih bertemakan Rising Awesome WM tipis-tipis. Setelah sebelumnya mengganti wallpaper, mengkonfigurasi WeBar, mengganti skema warna agar sesuai dengan selera, setelah dipergunakan selama beberapa hari, ternyata ada sesuatu yang terasa kurang srek atau mengganjal, yaitu icon layout yang ada pada WeBar bagian paling kanan itu tidak bisa terlihat dengan jelas karena warnanya yang putih. Jadi icon tersebut yang seharusnya memberikan informasi layout yang sedang digunakan terasa tidak informatif. Ya tentu saja bisa di hover ya, seperti saat ini di bagian pojok paling kanan WeBar itu, ketika di hover akan ada tooltip yang menampilkan informasi bahwa layout yang digunakan saat ini adalah tile gitu. Tapi ikonnya sendiri tidak terlihat dengan jelas. Untuk memperbaiki ini ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu menggunakan karena si WeBar ini menggunakan PNG ya, menggunakan image untuk icon. Jadi dan dia juga sudah memiliki icon dengan warna dark ya, dengan warna yang gelap agar bisa digunakan di tema terang seperti saya ini. Jadi bisa mengganti dengan icon tersebut untuk cara yang pertama. Nah, selanjutnya cara yang kedua adalah mengganti warna icon tersebut ya. Jadi quick fix saja, mengganti warna dengan cepat. Nah, terus cara yang ketiga adalah mendownload atau mengunduh icon pack yang sesuai dengan selera tentunya. Nah, di video ini saya tidak akan melakukan yang cara yang ketiga. Jadi hanya akan mencobakan cara yang pertama dan yang kedua karena temanya Rising tipis-tipis ya. Jadi yang dipakai itu quick fix saja. Nah, untuk cara yang pertama, jadi pertama saya buka dulu konfigurasi Awesome WM-nya untuk memeriksa di manakah atau untuk mengecek di manakah icon yang dipergunakan oleh WeBar gitu, di manakah letaknya ya. Awesome. Jadi konfigurasi icon itu ada di dalam konfigurasi temanya Awesome. Nah, karena tema yang digunakan di sini adalah tema dengan directory default ya, dengan tema default yang diedit. Nah, maka untuk memeriksanya bukalah file theme.lua pada directory tema default. Di sini bisa dicari layout. Layout. Nah, ini. Jadi dari sini dapat diketahui bahwa icon yang digunakan adalah icon-icon PNG ya, image dengan format PNG. Lokasinya ada di Temspad default layout dan nama ikonnya. Nah, jika kita lihat ke dalam direktori tema yang kita miliki ya, walau pada konfigurasi itu dia mengarah ke direktori default ya, ini. Tapi kita kan saya sebelumnya sudah mengopi seluruh direktori tem ke xdg config home ya, ke direktori confignya Awesome yang ada di user home. Jadi bisa dilihat di dalamnya config Awesome themes default layouts. Oke, jika saya lakukan listing di sini, nah ini kelihatan ada icon-icon yang digunakan. Selanjutnya, apakah semua icon digunakan? Nah, tentunya tidak. Untuk mengetahui itu, bisa kita cek layout apa saja yang kita gunakan yang ada di konfigurasi utamanya Awesome ya. Jadi di rc.lua di dalam directory Awesome pada xdg config home. Nah, jadi yang dipergunakan di sini adalah floating tile. Kita bisa cross check ya. Saya akan cross check di sini. Jadi floating. Nah, untuk floating yang ini baris 64 yang floating ini
kalau kita lihat di konfigurasi tema, yang dipergunakan adalah floating. Jadi yang dipergunakan adalah floating way yang ini. Floating way. Ini ya. Floating way.png. Nah, jika dilihat ke dalam direktorinya ada icon-icon dengan akhiran W ya. Jadi W di sini artinya white, putih. Icon yang berwarna putih tentunya cocok untuk tema-tema yang bernuansa dark, bernuansa gelap seperti tema defaultnya Awesome sendiri. Nah, karena di sini menggunakan saya menggunakan tema yang berwarna terang, maka seharusnya saya menggunakan icon yang berwarna gelap. Nah, di sini saya akan contohkan dengan mengganti icon yang pertama, icon floating, untuk menggunakan icon dengan warna gelap. Jadi di sini ada floating way, ini untuk yang putih, dan ini ada floating.png untuk yang berwarna hitam. Cara mengkonfigurasinya, ini tinggal diarahkan ke direktori yang dipergunakan saat ini gitu. Karena ini ThemesPath di sini mengarah ke direktori defaultnya sistem yang ada di USR share Awesome Themes. Nah, sementara yang akan digunakan adalah, atau ini juga bisa sih, karena ini cuma default ya. Jadi ini tinggal dihilangkan W-nya seperti ini, kemudian di restart. Itu. Jadi kalau sekarang dilihat di bagian pojok kanan itu sudah terlihat bahwa icon berganti dengan warna hitam ya. Jadi di sini sudah bisa terlihat ya. Hanya saja kurang matching dengan Wibar, dengan tema skema warna Wibar yang saya gunakan. Nah, cara yang kedua quick fix saja. Jadi mengganti warnanya. Untuk mengganti warna icon ini bisa dilakukan sedikit ya, pengeditan minimal lah, sedikit diedit di tool atau aplikasi grafis ya. Di sini saya akan menggunakan Inkscape seperti ini. Kemudian bikin new dokumen. Nah, cara mengganti warnanya di Inkscape itu sangat gampang ya. Jadi tinggal import aja. Misalnya tadi floating, saya biarin floating pakai yang defaultnya sistem. Selanjutnya saya akan menggunakan layout kedua itu layout kedua itu tile. Nama ikonnya coba kita lihat, tile. Nah ini, jadi nama image yang digunakan sebagai ikon adalah tileway.png. Kenapa saya memilih mengganti warna saja ya, karena ini temanya racing tipis-tipis ya, quick fix saja ya kan. Jadi diimport yang di file.config ya. Jadi show hidden-nya dulu .config. Untuk masuk hidden pada file picker ini tinggal tekan Ctrl H ya, atau file viewer ya ini. Ctrl H, maka direktori-direktori hidden yang berawalan dengan dot itu bisa terlihat. Kemudian Awesome Themes, karena temanya default, pilih default, dan layout kita cari yang tadi yang buat tile, itu ada tileway ya. Nah ini tileway.png, diimport aja, di OK. Oke. Nih saya zoom, ini saya pinggirin dulu. Oke. Untuk mengubah warnanya di Inkscape itu sangat gampang ya. Jadi bikin saja sebuah rectangle. Selanjutnya select icon yang tadi, di copy, lalu klik rectangle yang tadi dibuat dan lakukan klik edit ya. Edit, kemudian lakukan paste size agar ukurannya sama besar. Nah, selanjutnya kita align icon ini dengan box yang baru saja dibuat, dengan rectangle yang baru saja dibuat. Kita align and distribute ya. Nah, di align aja,
vertical axis sama horizontal axisnya agar dia pas di tengah seperti ini. Kemudian turunkan ya, jadi turunkan satu lapisan ke bawah ya, satu layer ke bawah agar si rectangle-nya, agar si icon terlihat gitu. Nah, jika sudah seperti ini, select kedua-duanya begitu, lalu pilih object, terus mask, kemudian set sebagai mask. Nah, jika sudah begini, terlihat kan warnanya sudah berganti. Jadi kalau kita ingin mengikuti tema yang skema warna strawberry yang saya gunakan pada film ya, tinggal diikutin aja. Coba saya apel warnanya, jadi cek di repository lagi strawberry. Oke. Warna. Oke. Saya pengen ambil warna pink yang ini. Tinggal di copy, lalu di Inkscape pilih yang fill and stroke ya. Ini fill and stroke, tinggal di paste di sini aja warnanya. Oh, ini udah sama sih, udah sama. Jadi karena backgroundnya berwarna putih, warnanya jadi seperti ini. Nah, ini kalau mau pakai warna pink ya kan, tinggal saya contohkan warna pink. Nah, kayak tinggal begini. Nah, terus ini diekspor aja, ekspor PNG image, daripada ribet-ribet ya kan, di timpa aja themes default. Nah, biar nggak ribet ya, karena biar tetap tipis-tipis temanya, ditimpa aja, save, replace, tinggal di reload awesome WM nya. Nah, sekarang kalau dijalankan, oh iya benar, ini kalau dijalankan ikonnya masih berwarna putih ya, karena pad yang yang mengarah untuk mencari icon di sini ini ya, direktorinya itu masih direktori yang ada di sistem. Jadi ini tinggal diganti saja ke nih, ke direktori tema yang kita gunakan yang ada di xdg config home ya. Jadi home user directory, kemudian .config, awesome, themes, default layout tile w png. Kita save lagi dan reload. Sekarang, nah ini saat menggunakan layout tile dia sudah berganti ya kan, menjadi warna pink. Yang lainnya masih berwarna putih. Nah, enaknya menggunakan mesh pada Inkscape ini adalah kemudahan mengganti warna gitu. Jadi ini masih bisa diganti warnanya, kalau tinggal diklik aja tuh, tinggal pilih warna suka-suka ya kan. Nah, di sini saya ingin contohkan satu lagi pada layout selanjutnya, yaitu tile layout selanjutnya yang dipakai apa? Tile left ya. Tile left, berarti tile left itu yang ini, yang dipakai itu tile left way. Ini kenapa saya bikin satu lagi, nggak saya rubah warnanya aja, biar bisa jadi komparasi. Nah, ntar yang mana yang lebih bagus itu yang akan saya pergunakan warna defaultnya. Jadi tinggal import, atau di sini juga bisa pakai pakai shortcut Ctrl I ya pada Inkscape, kemudian pilih tile left way, open, oke. Dan sama seperti tadi ya kan, bikin rectangle ya, kemudian diselect dan di copy, lalu klik rectangle-nya, edit, paste size seperti ini ya. Nah, karena ini yang saya klik duluan kemudian baru klik ikonnya, berarti ya sama aja sih. Di align ke last selected juga bisa, first selected juga bisa. Ke last selected aja biar di tengah ya. Nah, kemudian klik rectangle-nya,
turunkan satu layer. Nah, untuk menurunkan turunkan ke bawah ini juga bisa dilakukan. Tadi saya mencet tombol N ya, ini juga bisa dilakukan dengan mengklik icon lower selection to bottom. Nah, seperti itu. Select kedua-duanya, kemudian object, mesh, dan set seperti ini. Nah, saya ingin menggunakan warna biru yang ini ya, agar sesuai dengan tema yang digunakan. Jadi klik di sini, ambil fill and stroke, kemudian paste saja warnanya. FF di bawah itu untuk alpha ya. Jadi ini untuk transparansi ya kan, alpha channel. Seperti ini. Kalau sudah, tinggal diekspor, diselect ya. Jadi karena biar ekspornya selection, diselect aja biar nggak semuanya ke ekspor. Kemudian ekspor PNG image, di sini langsung terpilih selection ya. Export as, kita timpa lagi. Kali ini yang icon tile left tile left w, tinggal ditimpa, replace. Lalu diganti lagi di sini. Nah, karena ini ada banyak ya, kalau misalnya menulis absolute path seperti ini satu persatu, rasanya juga tidak pas ya kan, akan lama ya, akan berasa ribet lah buat saya gitu. Jadi yang paling enak itu ganti aja variabel, kita ganti variabel temp-path-nya biar mengarah ke direktori tema yang ada di xdg config home. Nah, biar gampang. Jadi dia di sini ya, temp-path, di komen aja, terus bikin ganti variabelnya ya kan, nilai variabelnya menjadi menjadi absolute path ya, ke arah direktori yang digunakan untuk tema. Nah, di sini bring string.config awesome temp seperti ini. Perlu apa enggak? Coba kita lihat. Perlu slash lagi enggak? Oh ya, perlu. Karena di bawah tidak ada slashnya. Seperti ini, tinggal seperti ini saja. Oke, sekalian kita perbaiki yang tadi, yang satu ya. Nah, jadi ini buat opsi bisa seperti ini. Nah, atau bisa juga dikembalikan ke sama seperti sebelumnya, temps underscore path. Nah, ini string concatenation ya, titik dua kali untuk menggabungkan string seperti itu. Tinggal di reload. Nah, sekarang kalau dilihat, nah ikon ketiga yang pada layout tile left w ya, tile left ya, itu sudah berubah menjadi warna biru. Sepertinya saya lebih suka yang warna biru ini ya kan, hitam pink, jadi terlihat lebih menonjol ya. Jadi gampang mudah terlihat ya kan, menonjol, sehingga terasa lebih informatif. Saya mungkin akan lebih memilih warna biru. Nah, begitulah cara mengganti warna dari icon layout yang ada di Webar gitu. Sebenarnya ini juga bisa dilakukan untuk icon-icon yang menggunakan image yang ada pada Webar, atau kalau masih menggunakan title bar juga bisa mengganti di title bar untuk mengganti warnanya. Dan tadi terakhir itu ada tambahan mengganti variabel ya. Nah, variabel ini bermanfaat juga jika teman-teman menggunakan cara ketiga, yaitu mengunduh atau mendownload icon pack kesukaan, dan tinggal mengarahkan ke direktori tersebut ya. Bisa juga dipisah. Kalau ini kan jadi satu, direktori icon dan direktori tema itu jadi satu di sini. Sebenarnya ketika menggunakan variabel tersebut ya, tanpa variabel sekalipun Awesome WM itu fleksibel ya. Jadi kalau menyediakan direktori khusus ya, misalnya biasanya icon itu kalau yang buat di home directory itu ada di .local share icon gitu kan, bisa diarahkan ke sana juga. Nah, bisa bermanfaat untuk biar lebih modular ya konfigurasinya. Yang kira-kira seperti itu. Sekian vlog kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video vlog
berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.